panas kita yang panas ini sebaiknya apa yang untuk menunjang anak-anak ini supaya bisa terregenerasi berkelanjutan itu nggak terlalu terlambat. Jadi ada ustaz saya itu menyarankan pilihan sekolah saja, jangan blok, jangan camp. Kenapa Pak? Kalau camp itu kan kebanyakan ya itulah bagi jenjangnya itu tokohnya nanti jauh. Ini berhasil, nanti regenerasinya terlambat. Tapi sekolah itu coba kamu lihat sekolah-sekolah itu kan satu masih terus ada gitu ya terencana terprogram. Akhirnya kami berpikir baik memberikan sekolah yayasan sekolah bela Indonesia. Alhamdulillah pada intinya sudah sejak 8 tahun. Jadi kita berjalan dulu dan dibantu oleh teman-teman kanan-kanan notaris itu untuk membentuk lembaga yayasan. Beliau ini sekretaris yayasannya, beliau juga KSPKP Bank Sampah. Dan kita berlokasi di Pringgonayan, Pak. Pringgonayan, kami RT 02 Gereja Santo Paulus itu Istiqlal. Pringgonayan Jadi saya kenalkan orang tua dan murid kami yang berhijab biru itu QRT. QRT 05. Ketua RT apa bujuni Pak RT? Bujuni Pak RT. Jadi yang sebelahnya itu putrinya, atlet. Itu atlet Polda, Pak. Oh iya. Ya, di cabur wusu sanda. Insya besok targetnya emas karena sudah kemarin sama Sunas emas. Pengurusnya Pak Anita. Kemudian yang sebelah sana itu Bu Yunita. Itu tinggalnya di Jamusan. Jamusan itu Bokoharjo. Iya, Sleman. Masuk Sleman. Iya, maksudnya Sleman. Kan ini putrinya sekolahnya di SMA Negeri 1 Sewon, KKO. Oh, KKO. Itu juga prestasinya di cabur namanya kickboxing, Pak. Pak Yusanto. Kickboxing. Iya, ini nggak ada lawan. Kelas berapa? Kelas 2. Nah, kickboxing. Terus yang menikah Bu Siti menikah putra ini mana ini? Tapi kota, Pak, dari kota. Oh iya. Kota. Ini kemarin di Pornas yang Porni, Pak. Di yang karate yang Debus itu ada 5. Jadi ingat Mbak, di sekolah bela diri Indonesia ini yang kami dirikan ini memang mengelola olahraga-olahraga yang menjadi caburnya PONI, Pak. Tapi tidak semua, ya, hanya beberapa cabur yang memang di PONI itu masih menjadi cabur yang baru. Dan bela dirinya pun keras, Pak. Animonya juga tidak banyak. Contoh seperti yang ada di kamu itu, yang menjadi anggota PONI itu kickboxing. Itu kok animonya kan belum besar, terutama untuk perempuan. Juga masih baru beda anggota PONI. Kemudian jiu-jitsu yang kemarin kita juga ikut eksibisi Pordanya, itu dapat 2 medali emas, 2 perak. Ya, 3 medali emas. Nah, ini putranya beliau yang di kelas junior, 3 medali emas. Selain di jiu-jitsu, nih Hafiz ini juga udah medali perunggu kejuaraan dunia. Jiu-jitsu. Bukan, MMA. Oh iya. Jadi agak-agak gimana itu coba yayasan kami ya Pak. Jadi memang membina, mendidik anak-anak generasi muda ini untuk bisa berbagai bidang. Dan alhamdulillah ternyata memang gen-z ini multi talenta. Jadi kita semuanya bisa semua, Pak. Bisa menerima pelajaran-pelajarannya. Jadi kan kalau zaman saya dulu kan hanya satu gitu ya. Dan prestasinya juga sudah sangat tinggi sekali, Pak, tidak hanya di daerah nasional. Nah, mungkin ini cocok dengan jatuhnya Bantul Kak Menikah, Bantul Bumi Satria. 3 tahun yang lalu kami berfoto, Pak, di depan kantor bupati itu. Nah, saya hanya berafirmasi suatu saat pasti kita akan ketemu Pak Bupati. Alhamdulillah ini perjalanan 3 tahun, tapi ketemunya ya harus prestasi dulu toh, Pak. Dan kita sudah berusaha untuk menjalankan kerjasama dengan beberapa stakeholder, tapi sampai hari ini belum ada yang melirik. Kita sudah
poinnya Pak yang mau saya bicarakan tadi, yayasan saya Pak bela dirinya supaya bisa memiliki kerjasama gitu. Seperti Pak Wajib jawab, kalau yayasan dari NPHT nggak bisa, mungkin nanti dari swasta. Kemudian kita juga sudah audiensi dengan Ampora ini waktu itu juga dengan Ampora Bantul untuk minta saran apakah bisa sekolah kami ini untuk menjadi sekolah yang bukan informal gitu, tapi formal. Kemudian anak-anak ini sore latihan ibarat seperti KKO gitu, sehingga lebih fokus. Dan saya yakin kalau fokus, buktinya mereka bisa prestasi lebih. Kemudian kalau Pak mantan Pak Kadipro ini bilang sangat bisa gitu. Pertama harus punya lembaga terus Pak. Itu masuknya di formal ya. Ya, kalau informal itu ya gimana ya? masih belum meraba. Itu jadi keterikatannya kurang, belum orang-orang gitu. Kemudian kita juga mohon petunjuk dan arahan dari pendapat dari Pak Bupati itu ke depannya bagaimana, karena ini anak-anak memang generasi yang prestasi. Jadi kita bisa buktikan gitu, yang dulu sering di EC atau Pak ada prestasi ya, sekarang ini ya, kita nggak tahu Pak, memang kickboxing itu kalau di perempuan kan masih jarang ya Pak, karena pukul kepala itu kan takut ya. Nah ini 10 Jawa ada nggak ada ya? Nanti Kawan itu gue. Nah yang ulang itu kalau di kickboxing pun juga sudah juara nasional Pak di Riau. Batam. Di Batam 2022. Boxing juga. Nah, kickboxing. Jadi kita tuh memang anak-anak kalau pas ada kesempatan, selama itu masih single event Pak, belum ada mutasi atlet dan prosedur, kita tidak melanggar peraturan, memang tidak apa-apa, boleh. Jadi mau tanding ini kan gejalanya sekarang begitu Pak, untuk dengan jadi combat sport selama single event. Kalau sudah multi event kayak Ulan ini kan sudah tercatat sebagai atlet Polda Bantul. Sembilan caburnya wusu saja, wusu yang tarung Pak, bukan yang seni. Kita memang spesialis yang tarung Pak, tidak yang seni. Jadi sekolah bela diri ini caburnya apa saja? Ada kickboxing Pak, ada Kyokushin karate, itu yang full contact Pak, yang serem Pak. Kemudian ada jujitsu, kemudian ada wusu sanda Pak, khusus yang sanda kita. Kalau wusu sanda ini kita kerjasama dengan baik Pak, dengan pengurusnya Pak Mikar. Wusu yang pakai senjata tongkat itu yang tahu Pak, tahu yang jurus ya, yang jurus kita yang berantem. Dan untuk pertama kali ini memang wusu sanda baru pertama kali ini di Polda. Setelah sekian lama Pak, pengurusnya tidak ada nomor gitu. Terus apa lagi? Kemudian ada terakhir MMA. Terus ada juga wahyu juri. Boxing enggak ya? Boxing enggak, itu punya Pak Toto. Iya. Kita Kelas enggak ya? sambo Pak. Oh, sambo. Panjenengan Sambo di SMK. Iya, sambo. Sambo dari Rusia. Ya, sambo itu dari Rusia. Kita kemarin di ekspedisi Polda mewakilkan sambo. Ya sama dengan pengurus sambo Bantul, Mas Sambo, jujitsu, kickboxing, Kyokushin, Pak. Kyokushin, 5. MMA. Nah, banyak ya Pak ya. Ya. Harapan kami sih Pak, ke depan tuh kita punya banyak murid, sehingga kalau nanti pas di event itu kita tidak melanggar prosedural, sehingga atlet juga melencang-lenceng ke sana. Kalau sudah nyantol di satu ya sudah fokus itu sampai ke PON, sampai nanti ke tim SFB. Jadi kita kesini memang satu memang memperkenalkan profil kami, keberadaan kami, Peringgulayan RT 2 itu di sebelah baratnya SD Jalanan. Jadi kita berjalan 6 tahun, pindah-pindah Pak, kita yang di Peringgulayan ini sudah 3 tahun, kita baru sewa 1.486 meter. 1.400 ya. Belum ada kanopi Pak, kita masih jalan-jalan semangat.
Ya daerahnya toh, jangan ke pusat gitu. Iya. Pernah konsultasi ke dinas pemuda. Sudah ke Bu Enggak. Siti, Bu asisten sekretarisnya itu. Sekretarisnya itu. Kalau yang Perbu nomor 480 kan itu dinas-dinas ya, Pak. Ya, itu kan cabur-cabur yang sudah resmi diportakan. Nah, tadi saya baca belum ada yang cabur-cabur di Kapola itu sesuai dengan Perbu 480 tentang Bapak Asok. Ya. Belum masuk. Iya, Bapak Asu itu kan udah Oh iya iya. Bapak Asu. Mohon petunjuknya Pak, gimana untuk kedepannya nih Pak? Ini bagus, saya turut Pak Bangga bahwa Natuna ada SPI, sehingga pembinaan olahraga bela diri di Batu ini kan semakin lengkap, semakin memadai. Ya dikembangkan dan sering silaturahmi ke dinas maupun ke KONI agar sekolah ini semakin eksis, diakui. Dan lebih penting lagi, kalau prestasinya itu semakin tampak kan orang semakin perhatian gitu. Ya kayak umumnya sekolah ya, sekolah itu kalau banyak prestasinya kan banyak diminati. Sekolah yang kurang berprestasi ya kurang diminati. Pasang aja itu piagam di sekolah ini. Juara ini, juara itu, juara apa, kelas apa gitu. Orang kan semakin yakin kalau ini pembinaannya bagus. Ini jujitsu apa ini? Oh ya, lupa Bapak. Ini kita sudah diminati oleh salah satu pondok pesantren di Kabupaten Luwu, Sulawesi Pak. Oh iya. Dan ini dikirim ke tempat Oh kami. iya. Ini Tahfiz Quran Pak. Oh, tapi doa. Bapak kan juga ke pondok. Pondok makan nggak usah. Tahfiz Quran yang dikirim ke sini untuk dikader. Jadi serahkan ke kami. Olahraganya apa? Ngikutin sama Pak, ngikutin program kita. Oh, Jadi mereka tidak sekolah umum, nanti kan online. Nah, di luar jam latihan mereka online untuk hafalan Qurannya sama hadisnya sama bacaan lainnya. oh Kabupaten Luwu. Luwu yang Palopo, Pak. Luwu ini paling Sulawesi Selatan. Sulawesi. Ya, Sulawesi Selatan. Monggo, silakan. Terima Makan. kasih, Pak. Ayo. MMA itu kan apa ya, forum Mix masalah campuran, Pak. Jadi dia harus bisa pukulan tendangan, dia harus bisa bantingan kuncian. apa MMA Mix masalah, jadi bela diri campuran. Kalau yang di cabur, KONI itu namanya organisasinya IBCA MMA, Indonesia Bela Diri Campuran. Baru eksebisi juga. Itu di Marine Cruise Gunung Kidul tempatnya. Ayo, diminum. Iya. Oh, kamu masih mas? Bora.
Ya, di Bantul ada sekolah bela diri ini yang dicatat sebagai salah satu sekolah olahraga di Bantul. Jelas kurang itu ngerti. Dibuka di Ini. no. Kita juga KONI juga iya, KORNI juga iya. Yang saya pertama kali kita mewakili DIY ke NEB. Artinya 2 emas, 3 perunggu. Jelas sudah kami laporkan ke Ketua KONI DIY dan Bantul, Pak Nagarmanta, sama Pak Johannes itu di Bantul, Pak Johannes Aryo, orangnya Pak Aris. Itu jadi Aryo ini berhubungan BNPT ya, dia Pak pemberdayaan perempuan. oh iya, iya. Jadi saya itu kami itu ingin membuktikan Pak, karena kami juga konsultasi dengan teman-teman di Pondok khusus untuk cabur bela diri tarung ini Pak. Secara nasional itu kan DIY masih di bawah rata-rata Pak. Jadi kalau yang seni sesuai gitu ya, seni tarung derajat, silat apalagi lalu dapat medali emas Olimpik. Tapi khususnya tarung Masih ketinggalan. masih ketinggalan dong. Nah dengan keberadaan kita ini anak-anak kan ditakuti Pak. Kalau SPI main gitu tembuke mesti tembuke sing kan gede-gede Pak, nggak pernah ditembuke sing enteng-enteng gitu. Dimanapun kita tanding, alhamdulillah sudah punya nama besar. Kita kan yang bukan itu kemarin di USU itu diketemukan sama anak PPLOP Jateng Pak. Ya, itu kan PPLOP kan ya khusus gitu ya Pak, mampu menandingi dengan baik. Jadi udah ikut kejuaraan dunia, ulang dulu. Saya kira kalau memang dikelola khusus gitu Pak, pasti fokusnya lebih ke 100%. Nanti minta petunjuknya Mas Dino. Kalau banyak prestasi di bidang olahraga bela diri itu cocok juga kalau Bantul Bumi Satria. Iya Pak, terus. Ya toh. Mewarisi semangat Sultan Agung. Ya. Karena satria, seorang satria itu pasti bernyali besar. Pasti orang berani. Karena kok satria kok kenapa menteri orang. Terus Pak. Maka spirit satria, spirit seorang satria ini kan yang harus kita pupuk, kita kembangkan ke generasi. Ya walaupun satria itu kalau zaman sekarang ya orang mesti bila diri saja gitu. Bidang-bidang yang lain itu mungkin semangat seorang satria yang pantang menyerah itulah. Satria kalau kelentrak, ngontrak, ngantuk, tanpa semangat kan bukan satria itu.
dimakan apa puasa kamu? Malu Pak. Anak ciri khas anak pondok loh. Baru 2 bulan Pak di sini Pak. Luar biasa Pak, enggak pernah mengeluh ini Pak. Kalau itu yang kecil itu Satria penerus itu Pak. Itu juga ikut Pak. Dan ini adiknya. Ini Maulana itu adiknya Hafiz. Adiknya yang mana? Yang ini, adik Oh. kandung. Ya. Apa? Kickboxing. Semuanya ikut Pak. Itu memang kognitifnya memang lebih menonjol. Oh, semua ikut. Ya, semua ikut. Kalau kakak kandungnya ini di campur basket. Ketua tim basket Porda Batul. Ya, ya. Tim kapten lapangan. SMA Sewon juga. Tiap tahun 4 tahun ketemu Pak terus Pak. Jadi pemimpin apel besar hari Pramuka. Oh, Kemarin juga. Ya. oh iya iya. Putra nih. Iya, kakaknya ini. Oh. Iya iya. Seru kan? Jenenge Abi Satya Putra Endani. Abisat ya. Iya. Dulu Pramuka Garuda Jambore Nasional. Oh iya Pokoknya. iya iya. Iya Pak. Iya, iya. Kelas berapa ya? Kelas 3 sekarang. 3 SMA. Iya, Sewon. Dulu ya. Ya, tinggi Pak. Ganteng lagi. Tinggi ganteng. 1 Kalah bapaknya. Bapak kalah. Di bela diri itu kan melatih anak-anak itu punya mental kuat dan punya nyali untuk bela diri. Ya bela diri kan baik sama misalnya badminton, tenis dan lain. Syarat syarat apa lebih punya nyali itu kan bela diri. jadi makin percaya diri. Bahkan kalau itu disertai dengan pelajaran uji seperti dulu, seorang satria yang dia punya keterampilan bela diri, dibully, dihina itu dia malah nggak cepat emosi ya. Nah, itu nih kalah, ini mesti dia ini kalah karena aku kan percuma ya. Malahan malah punya Imagine untuk menahan ya diri. malah nggak emosional, punya kemampuan untuk menahan emosi karena dia percaya diri. Dia itu malah dia lebih santai. Ini itu kelas berapa ini? Kelas SD. kelas apa deh? 6 SD. Itu yang pojok nggak coba. Kelas 3 SMA. SMA 5 Itu pengen masuk poluan Pak. Iya. Iya kalau punya keterampilan bela diri kan itu plus, ya, plus yang jadi pertimbangan bisa diterima sebagai poluan. Mereka berdua ini sudah direbutkan UPY Pak. UPY-nya Mbak Uut.
PI itu. Komunitas PGRI Yogyakarta kan Oh. sekarang buka prodi olahraga. Oh iya iya. Nah, kemarin selalu nanti murid-muridmu sini aja ya, ya nanti kita lihat nanti saja lagi. Ada prodi olahraga. Itu kan inginnya ke UNJ, Pak. Ya, Mas. Juga agak repot itu tadi kalau dalam regulasi Porda itu, Pak. Ya masih aja. Karena sekolahnya di Sleman, nanti bisa diambil sana kan repot.